Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masih lanjut dengan materi tentang dongeng. Ya, sekali lagi hari ini kita masih lanjut dengan materi tentang dongeng. Nah, KD yang akan kita pelajari masih KD yang sama, yaitu KD 3.8. Nah, yang pertama adalah menjelaskan isi dongeng. Nah, kita dapat memahami isi dongeng dengan membaca secara cermat seluruh teks dongeng tersebut. Jadi untuk memahami isi dari sebuah dongeng, ya, yang harus kita lakukan pertama adalah kita harus membaca secara cermat seluruh teks dongeng tersebut. Selain itu juga kita bisa memahami isi dongeng dengan menjawab pertanyaan berdasarkan kata tanya. Sekali lagi, ya, kita juga bisa memahami isi dari sebuah dongeng yaitu dengan menjawab pertanyaan berdasarkan kata tanya. Ya. Misalnya kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, ya. Kata tanya apa, ya. Misalnya apa judul cerita yang kalian baca? Lalu di mana peristiwa itu terjadi, ya. Kapan peristiwa itu terjadi? Ya, siapa saja tokoh di dalamnya? Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Ya. Lalu bagaimana jalan cerita dari cerita tersebut, ya, atau cerita yang kita baca. Nah, setelah itu, ya, informasi-informasi yang kita peroleh, ya, berdasarkan pertanyaan dengan menggunakan kata tanya, ya, kita tuliskan informasi tersebut dalam bentuk peta pikiran. Jadi informasi yang kita peroleh tadi berdasarkan kata tanya, ya, kita tulis dalam bentuk peta pikiran. Nah, apa manfaat dari peta pikiran? Ya, jadi manfaatnya adalah peta pikiran dapat membuat orang yang membacanya akan lebih mudah memahami dan mengingat isi dari dongeng tersebut. Jadi, ya, dengan menggunakan peta pikiran, ya, kita dapat membacanya akan lebih mudah, ya, dan memahami dan mengingatnya isi dari dongeng yang kita bacakan, ya. Jadi itu manfaat dari peta pikiran atau peta konsep. Lalu setelah itu, informasi dalam peta pikiran ditulis dengan bahasa yang singkat dan mudah dipahami. Jadi yang kita tulis dalam peta pikiran itu, ya, kita tulis dengan bahasa yang singkat dan mudah dipahami berdasarkan informasi, ya, yang kita peroleh dengan menggunakan kata tanya apa. Misalnya apa judul dari cerita tersebut, ya. Di mana peristiwa itu terjadi, ya. Kapan peristiwa itu terjadi? Lalu siapa saja tokoh yang ada dalam cerita tersebut? Lalu menggunakan kata tanya mengapa dan bagaimana. Oke, sampai di sini bisa paham? Nah, sekali lagi, ya, yang pertama tadi kita harus, ya, memahami isi dongeng dengan membaca secara keseluruhan atau membaca cermat. Selain itu juga kita menemukan informasi dari dongeng yang kita bacakan, ya, dengan menggunakan kata tanya, ya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Lalu informasi tersebut kita tuliskan dalam bentuk peta pikiran atau peta konsep. Nah, manfaat dari peta konsep itu, ya, supaya orang bisa membacanya lebih mudah dan memahami, ya, dan juga bisa mengingatnya lebih cepat, ya. Lalu informasi tersebut, ya, ditulis dengan bahasa yang singkat dan mudah dipahami. Oke, jelas? Nah, kalau sudah jelas kita lanjutkan. Nah, ini adalah salah satu contoh peta pikiran, ya, cerita tentang pentingnya budaya tegur sapa.
Jadi ini yang dinamakan ya peta pikiran, peta konsep. Ya. Jadi manfaat dari peta konsep tadi supaya orang lebih mudah memahami dan mengingat ya informasi-informasi apa saja yang terdapat dalam sebuah cerita dongeng. Nah, misalnya di sini ya, ini adalah salah satu contoh peta konsep ya, tentang pentingnya budaya tegur sapa. Nah, untuk menemukan informasi-informasi apa saja ya dari cerita tentang pentingnya budaya tegur sapa, ya kita menggunakan kata tanya tadi ya. Misalnya di sini ya pentingnya ya misalnya menggunakan kata tanya apa? Apa judul dari cerita yang kamu baca? Misalnya judulnya adalah pentingnya tegur sapa atau pentingnya budaya tegur sapa. Lalu siapa saja tokoh yang ada di dalam cerita tersebut? Misalnya ada tokoh Nenek Ija, ada tokoh Pak Tulus. Lalu bagaimana sifat kedua tokoh tersebut yang ada dalam cerita? Misalnya sifat tokoh Nenek Ija mandiri, sifat tokoh Pak Tulus suka menolong. Lalu di mana tempat atau berlangsungnya cerita tentang budaya tegur sapa? Ya, misalnya tempatnya di Kampung Serewangi. Lalu bagaimana awal cerita tentang pentingnya budaya tegur sapa? Ya, awal ceritanya yaitu tentang bagaimana kedekatan warga Serewangi. Lalu bagaimana akhir dari cerita tentang pentingnya budaya tegur sapa? Jadi akhir dari cerita tentang pentingnya budaya tegur sapa adalah tegur sapa membangun kepedulian. Lalu apa ya menggunakan kata tanya, apa pesan moral yang ada dalam cerita tentang pentingnya budaya tegur sapa? Jadi pesannya adalah kita harus saling membantu dalam kesulitan. Oke, anak-anak sampai di sini paham? Jadi ini adalah salah satu contoh peta pikiran ya. Manfaat dari peta pikiran tadi adalah mempermudahkan kita untuk memahami sebuah cerita dan mudah mengingatnya ya. Mengapa ya peta pikiran itu ya dia punya manfaat untuk mempermudahkan kita untuk mengingatnya ya. Ya, karena biasanya peta pikiran itu ya tergantung kita membuatnya sebaik mungkin ya. Kita membuatkan dengan ya warna-warni, dengan model yang lain ya, dengan itu kita bisa mengingatnya. Oke, sampai di sini paham? Nah, kalau sudah paham kita lanjutkan. Nah, setelah kita mendengar tadi bagaimana cara menjelaskan isi dari dongeng, yaitu berikutnya adalah cara menemukan isi dongeng. Ya, sama saja tadi ya. Di awal tadi Pak Guru sudah menjelaskan bagaimana cara menemukan isi dongeng. Ya, yang pertama tadi ya kita harus menggunakan kata tanya. Ya, manfaat dari menggunakan kata tanya tadi ya untuk apa? Yaitu untuk menemukan informasi-informasi penting yang ada dalam cerita yang akan kita baca. Ya, jadi itu tujuan dari ya menggunakan kata tanya untuk menemukan informasi-informasi penting yang ada dalam sebuah cerita dongeng. Lalu biasanya isi dari sebuah dongeng itu berupa anjuran untuk berbuat kebaikan. Jadi pada intinya ya biasanya isi dalam sebuah dongeng itu dia berupa anjuran ya untuk berbuat kebaikan. Ya misalnya contoh kalimat anjuran itu ya, sebaiknya kita harus saling menghargai satu sama lain. Jadi kita diharapkan untuk tidak boleh ya memarahi teman,
Ya, tidak boleh saling mengejek satu sama lain. Jadi baiknya kita saling menghargai. Apapun kekurangan seseorang, ya jangan jadikan itu sebagai bahan ejekan untuk dia. Jadi pada intinya adalah ya, isi dari sebuah dongeng itu berupa anjuran, ya, untuk berbuat kebaikan. Jadi kita tidak boleh saling mengejek. Ya, baiknya kita saling menghargai satu sama lain. Oke, anak-anak sampai di sini paham? Nah, kalau sudah paham, ya Pak Guru akan memberikan tugas kepada kalian. Silakan anak-anak perhatikan di buku Bupena 3A halaman 128. Nah, di situ sudah ada contoh peta pikiran, ya. Contoh peta pikiran tentang kisah kucing kecil. Jadi yang pertama yang harus anak-anak lakukan adalah kalian baca dulu, ya, kisah kucing kecil. Nah, setelah itu baru kalian menemukan informasi-informasi apa saja yang terdapat dalam cerita kisah kucing kecil. Nah, informasinya, ya, kalian peroleh berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam peta pikiran. Nah, yang kamu isi di dalam peta pikiran tadi, ya, nanti adalah informasi berdasarkan apa yang kalian baca dengan merujuk pada pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam peta pikiran yang ada pada gambar. Misalnya, yang pertama, siapa tokoh dalam dongeng tersebut? Ya, dongeng kisah kucing kecil. Siapa saja tokohnya? Kamu tulis, ya. Tulis tokoh. Lalu apa yang dikatakan kucing tua dalam cerita tersebut? Kamu tulis. Lalu apa yang dilakukan kucing kecil pada tuanya? Kamu tulis. Informasi apa, ya? Lalu mengapa kucing kecil bersedih? Jadi yang kamu isi di dalam peta pikiran adalah informasi yang sesuai atau yang kamu bacakan dalam cerita tentang kisah kucing kecil. Sampai di sini paham? Nah, kalau sudah paham, selamat belajar dan tetap semangat.